bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran IPA kali ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Untuk pertemuan pertama pada IPA ini mempelajari tentang KD 3.1, yaitu memahami gejala alam biotik dan abiotik. Terus yang kedua KD 4.1 mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Dari KD 3.1 kita bisa menentukan 3 indikator, dan dari KD 4.1 kita bisa menemukan 2 indikator. Nah, silahkan perhatikan gambar ini sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam. Di sini ada air, tanah, tumbuhan. Nah, dari air, tanah, tumbuhan kita bisa mengelompokkan menjadi 2, yaitu ada yang benda mati dan ada benda hidup. Yang termasuk benda mati itu adalah air dan tanah, sedangkan yang termasuk benda hidup itu adalah tumbuhan. Nah, jadi komponen dari benda mati itu bisa kita sebut dengan komponen abiotik, sedangkan komponen dari benda hidup itu bisa kita sebut dengan komponen biotik. Untuk komponen biotik, contohnya selain tumbuhan kita bisa menyebutkan manusia dan hewan. Sedangkan untuk komponen abiotik, contohnya selain air dan tanah itu bisa juga cahaya matahari, udara, suhu, kelembapan, itu adalah termasuk contoh dari komponen abiotik. Nah, setelah mengetahui perbedaan komponen biotik dan abiotik, mari kita mempelajari lebih jauh tentang memahami gejala alam biotik dan abiotik. Nah, gejala sendiri itu apa? Gejala adalah keadaan yang akan menandakan terjadi sesuatu. Sedangkan gejala alam berarti ya keadaan di alam yang akan menandakan terjadinya sesuatu pada alam. Gejala alam sendiri di sini dibedakan menjadi 2, ada gejala kebendaan dan gejala kejadian. Gejala kebendaan ini meliputi ciri-ciri dari benda tersebut, bisa dari benda mati maupun benda hidup. Sedangkan gejala kejadian itu berarti menunjukkan interaksi antara benda-benda tersebut. Nah, berarti dari gejala kebendaan dan kejadian itu kita bedakan lagi. Yang pertama ada tadi kan komponen biotik yang hidup. Nah, komponen biotik ini mengalami 2 gejala, yaitu gejala kebendaan dan gejala kejadian. Untuk gejala kebendaan pada komponen biotik berarti itu kan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut adalah yang pertama bernapas, bergerak, iritabilitas, makan, tumbuh dan berkembang, reproduksi, ekskresi. Nah, bernapas ini nama lainnya adalah respirasi. Berarti kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Itu adalah bernafas. Yang kedua ada bergerak, berarti perpindahan sebagian atau seluruh bagian dari makhluk hidup. Yang ketiga ini adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Contohnya adalah daun putri malu yang akan menguncup saat kita sentuh. Untuk gejala kebendaan biotik yang keempat ini makan. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Makanan dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya energi digunakan untuk melakukan aktivitas. Manusia dan hewan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Nah, untuk proses fotosintesis, zat apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama di sini ada air, karbon dioksida, cahaya matahari, dan klorofil. Nah, dari beberapa bahan ini, setelah melalui proses fotosintesis akan menghasilkan glukosa atau zat gula dan oksigen. Nah, glukosa atau gula inilah yang akan kita gunakan untuk menghasilkan energi dan melakukan aktivitas. Selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh berarti perubahan dari kecil menjadi besar, sedangkan perkembangan itu adalah perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Kalau tumbuh itu dari ukurannya 5 cm, 10 cm, 20 cm, 25. Sedangkan untuk perkembangan itu dari tumbuhan biasa, terus berbunga, berbuah, atau kematangan fungsi dari organ makhluk hidup tersebut. Itu adalah contoh perkembangan. Yang keenam ada reproduksi. Reproduksi itu adalah berkembang biak.
tujuannya untuk memperbanyak keturunan agar tidak punah. Kemudian ada ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Zat sisa yang ada di tubuh itu contohnya keringat dikeluarkan dari kulit, terus uap air dikeluarkan melalui paru-paru, dan urin dikeluarkan melalui saluran kencing. Untuk gejala alam abiotik itu juga meliputi dua, ada kebendaan dan kejadian. Berarti kalau kebendaan ini ciri-ciri dari benda mati, kalau kejadian ini adalah interaksi antar komponen abiotik atau komponen benda mati. Yang pertama, gejala kebendaan atau ciri-ciri dari benda mati itu meliputi wujud, bentuk, warna, ukuran, bau, rasa, dan tekstur. Tekstur itu bisa halus, kasar, itu termasuk tekstur. Untuk yang kedua itu adalah gejala kejadian, berarti di sini adalah interaksi antar komponen abiotik atau interaksi antar komponen benda mati, meliputi gunung meletus, tsunami, hujan, gempa, terjadinya angin, pelangi, pelapukan, perkaratan. Nah, gunung meletus itu berarti keluarnya magma dari dalam perut bumi karena gas bertekanan tinggi. Ini contohnya, ini magma yang keluar. Terus yang kedua ada tsunami. Tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang, dari kata tsunami yang artinya gelombang besar yang sampai di pantai. Nah, itu biasanya terjadi karena pergeseran lempengan batuan di dasar laut. Kemudian hujan. Hujan ini terjadi karena siklus hidrologi yang berulang-ulang. Prosesnya bisa dilihat di gambar ini. Air mengalami penguapan atau evaporasi, membentuk awan. Terus nanti ini di sini terjadi pengembunan atau kondensasi, terus turun menjadi hujan. Yang keempat adalah gempa. Gempa itu disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi atau tektonisme, gunung meletus atau vulkanisme, runtuhan tebing, kejatuhan meteor maupun ledakan bom. Angin, kalau angin ini terjadi akibat perbedaan suhu dan tekanan udara. Terus pelangi ini terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik air. Biasanya kalau titik-titik air ini bisa diganti, kalau di lab kita melakukan percobaan itu menggunakan prisma. Kalau di alam, prismanya itu adalah butir-butir air. Seperti ini warna pelanginya, seperti yang kita kenal Magicu hibinium. Yang ketujuh adalah pelapukan. Pelapukan ini adalah proses penghancuran atau perubahan ukuran, dibagi menjadi tiga. Ada pelapukan biologi, ini disebabkan oleh makhluk hidup. Contoh makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan itu adalah lumut. Jadi nanti batu yang ditumbuhi lumut, batu tersebut lama-lama akan hancur, kecil-kecil. Hancurnya nggak langsung banyak, ya sedikit-sedikit. Terus yang kedua disebabkan oleh pelapukan fisika. Kalau pelapukan fisika ini berarti dari cuaca atau iklim atau perubahan suhu. Misal batuan yang awalnya terkena panas secara terus-menerus terus terkena hujan, berarti nanti batunya itu lama-lama akan mengalami proses pelapukan. Nah, yang ketiga ini pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia ini terjadi karena bantuan zat-zat kimia. Kemudian yang terakhir ada perkaratan. Berarti perhatikan gambar ini, karat itu adalah munculnya lapisan merah kekuning-kuningan pada logam. Nah, karat itu nama lainnya adalah korosi. Jadi perkaratan atau korosi. Berarti interaksi antara logam dengan uap air yang diinduksi oleh gas oksigen CO2 atau H2S. Nah, karena karat itu sangat merugikan, jadi ada beberapa metode untuk mengendalikan korosi atau perkaratan. Yang pertama ada pelapisan, yang kedua proteksi katodik, yang ketiga penambahan zat inhibitor. Demikian materi untuk KD 3.1 mengendalikan gejala alam biotik dan abiotik. Jadi kita review lagi tadi, gejala alam itu ada dua, gejala alam biotik dan abiotik. Sedangkan gejala itu kan dibagi lagi menjadi dua, ada kebendaan dan kejadian. Kalau kebendaan itu meliputi ciri-cirinya, berarti bisa meliputi ciri-ciri dari benda mati maupun benda hidup. Sedangkan kalau gejala kejadian berarti kan interaksi antar komponen tersebut, bisa interaksi antara makhluk hidupnya atau interaksi dengan antara benda matinya. Nah,
Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Jika kalian memang benar-benar harus keluar, jangan lupa memakai masker dan sering-seringlah mencuci tangan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.